Rolling. Action. Yoi. Sekarang kita dengan siapa nih? Kita dengan siapa? Mulai kenalkan diri dong. Oke, saya Dani. Dani. Dari Bro. Oke. Yang satunya gimana bro? Rizky dari Bulungan, Tanjung Selor. Ini kan ada papan nih. Ya. Nah mungkin kan anak sepeda. Ini di sini ngapain? Main karambol. Nah jadi kita mau tanya ini kan ada di segmen cerita aja. Cerita aja itu tujuannya untuk membangun diskusi sebenarnya. Nah ini untuk pemateri wes, pemateri. Ceritanya ini kalian mau diskusi tentang skate yang pertama kan pastinya. Nah, kehidupan skate itu kayak gimana? Terus scene-nya dari skate zaman dulu sampai ke sekarang kan baru ini ada event kemarin nih. Skateboarding Day 2020. Nah ini baru aja nih. Nah, kita mau tanya juga sampai di situnya. Mungkin bisa dimulai dari tuan rumah kali ya. Gimana sih perkembangannya skate dari zaman dulu ke sekarang? Gimana Ki? Awal mula tuh skateboard ada di Tanjung Selor itu sekitar tahun 2007-an. Itu saya sekitar masih kelas 1 SMA kayaknya baru main. Sebenarnya sedikit terlambat dari kota lain. Dan dulu tuh cuma beberapa orang aja yang main di sini kan. Jadi dari teman ke teman ajak main akhirnya ada yang mau. Dulu ada sekitar 1, 2, ada sekitar 7 sampai 8 orang yang main di sini. Tapi sampai sekarang ya meregenerasi main skateboard ini udah gampang. Hanya ada beberapa dari anak-anak muda yang mau cantol lah katanya gitu ya untuk main skateboard. Karena kelas saya sama ya lah kan yang hobi-hobi. Ya, Tuh. Sampai sekarang dari dulu ke sekarang mungkin hanya beberapa yang masih aktif ya. ini beberapa ya. Harusnya tidak menjamur betul ya di Tanjung Selor kayaknya. Agak sulit. Susah ya. Mungkin dari saudara Dani ya. Dari Ahmed main skate dari kapan nih? Kalau Ricky tadi 2007. Dari kapan? Aku baru kenal skateboard tuh dulunya awalnya lebih tepatnya aku mulai aktif main itu 2005-2006 gitu. Mulai ini kayaknya 2005 aja. SMP berarti ya? SD kelas 5. SD kelas 5. SD kelas 5. SD oke. Iya, dulu bapak kakak sih dulu di apa dimain-mainin gitu ya, bocah lah. Pengen main. Nggak tahu nih campur. Ya. Tertarik lah ya. Udah Udah bisa gimana ya? Udah bukan kayak lifestyle lagi juga bukan. Kayak sudah jadi part of life lah kalau bagi. Soalnya sudah setengah umur tuh dong. Oh iya. Bisa. Iya. Sahabat. Udah namanya hari-hari kalau namanya itu kayak inilah pikiran gue. Iya semuanya. Iya. Nah terus yang buat cantol ke skate kan banyak olahraga nih kan. Kayak nih. Kenapa nggak coba renang kah? Kenapa nggak coba lari? Apa mungkin olahraga itu kurang keren sehingga memilih skate? Kan ceritanya segmentasi anak skate ini kan keren tuh. Iya, betul. BMX, nah itu loh. Kenapa tuh? Yang buat oke aku anak skate gitu. Apa ya? Dulu kan nonton televisi itu kan kayak channel ESPN gitu. Nonton apa? Pertandingan X Games gitu. Terus pas hobi-hobi main PS tuh Tony Hawk juga Ya, main Tony Hawk, ya. udah nggak bisa. Memang dari kehidupannya juga hal-hal yang kayak gitu tuh nggak jauh-jauh dari skate gitu nah. Jadi sampai saat ini aku cuma bisa konsisten. Konsisten itu yang sulit sebenarnya. Iya. Jadi memang dari maksudnya bukan membandingkan apa beberapa dari mereka ini sebenarnya banyak yang bahkan ada yang lebih tua dari dia. Iya. Ya alhamdulillah mungkin sampai sekarang masih ada yang bertahan ya. Masuk dia ini salah satunya. Kalau kalian kenal lama nih ya sudah ya. Udah kenal. Terakhir kenal itu kan gitu 2010 gitu ya. Ya terus kita 2009 ya. Cuma pertama kalinya anak baru tuh kunjungan main ke Bulungan itu tahun 2010. Ya. Itu masih kelas 2 SMA deh. Iya. Aku baru lulus SMP tuh. Diajakin kakak main ke sini. Terus kalau kan tadi sudah Dani nih. Iya, Kalau kau kenapa yang buat tertarik nih? Apakah poster ngikut atau kan memang jati diri, keluar langsung dari rahim mau main skate? Jadi dulu awal main sama suka sama ini. Awalnya itu yang ngajakin itu si Ageng sama si Ageng. Oh itu sama-sama legendnya Tanjung lah ya. Langsung ada Jupri, ada Tidar Iya. itu kan, ada si Dudung dia itu. Karena aku ikut main karena kayaknya asik kan, karena ini bukan
nggak gampang main kayak ginian. Iya. Butuh apa ya, ketelatenan lah. Untuk lompat aja itu butuh waktu berbulan-bulan karena baru bisa oli. Iya, iya. Bicepnya kan. Maksudnya kenapa enak main ini karena kita cukup ngebos itu udah keringatan kan, lumayan buat Iya. olahraga. Nggak perlu harus ya mungkin kalau lari cuma lari. Kalau ini kan ada tantangan sendiri lah. Iya. Harus bisa oli, harus lompat, ngebos, oli itu udah keringatan tuh lumayan. Apalagi dapat beratnya jadi candu. Nah, itu sudah titik Oh, ini. iya. Candu ya. Candu Nah, jadi lucunya terusan lah main sampai kelas 3 SMA lanjut kuliah di Samarinda kan. Samarinda tuh rutin tuh main hampir setiap malam. Jadi kuliah gue hancur tuh di semester 3 sama semester 4 ya gara-gara ini. Jadi skate ya. Skate karena kuliah kan siang tuh untuk siang sampai sore. Main malam di Sepaja. Iya. Sepaja malam main. Kalau udah main tuh udah nggak ingat waktu, kadang sampai jam 1 malam baru selesai. Iya kan. Pulang main pasti kan nasi kuning. Selesai nasi kuning Pintu. aja itu boleh tuh sama aja kesalahan. Pulang tidur lagi tuh sampai siang. Kadang apa? Dulu BBM. BBM ya. Teman ada dosen kan. Teki kan. TA. TA absen kan karena sore main lagi di Sepaja tuh sore. Jadi di teman-teman kuliah kita itu agak hancur IPG semester 3 sama semester 4. Jadi gara-gara ini maksudnya lagi emang mood-moodnya lagi pengen main kan dulu lagi rame-rame. Kan aku nggak tahu nih skate tuh kayak gimana. Aku mau tanya kalau misalkan ya anak skate tuh kehidupannya gimana sih? Nah ini kehidupannya kan ini kalau anak band kan habis manggung, ada di bawah gitu. Kalau skate gimana tuh? Yang kayak gitu-gitu lah, yang anak-anak lain sedikit mungkin boleh cerita. Terus juga yang sedihnya mungkin. Masa anak skate ada sedih aja nggak sih? Ada karena ini bukan tentang soal olahraga, maksudnya ini soal kebersamaan juga. Oh iya, sama. Mau dia duluan main, mau dia baru main. Kalau kita udah di atas papan skateboard kita homies. Betul. Kita nggak ada namanya kayak senior junior, itu nggak ada. Itu nggak penting. Kalau ada yang baru main kita rangkul Iya, ya. harus merangkul tuh. Jadi apa ya? Ikatan emosionalnya tuh dapat gitu dah. Kalau ada kayak gitu, kalau ada yang senior junior ini kan kadang Ya. nggak. Ada gap-gapnya kalau Iya, sedang ada kita gap-gapan skate. gitu. Nah, kalau ini usahakan di skateboard ini jangan sampai ada gitu. Jadi lebih Yang dikatakan senior ini dia sudah main lama atau dia hebat ngetrik apa segala. bukan dari situ sih. Jadi gimana tuh? Itu kalau bisa dipetik aja. Yang penting kita tanpa mengurangi rasa hormat sama yang lebih tua pada kita, tetap nyari fun bersama. Itu arti skateboard. Nah ini Lebih ke pertanggungjawaban diri masing-masing. oke. Satu orang pasti bertanya nih kan, kalau di luar ya, skemanya di luar tuh skateboard, banyak yang masuk sponsor apa segala. Ya. Nah ini coba kita adaptasikan di Tanjung Selor nih, yang notabene nggak ada tuh kayak misalkan brand-brand yang ada di luar sana. Anggaplah misalkan di Jakarta, di Bandung tuh banyak kan brand-brand yang mau support anak skate. Nah kalau di sini masa iya lalapan support kan nggak mungkin ya gitu ya. Ekosistem yang seperti itu harus dibangun. Ya. Dan apa ya, harus saling simbiosis mutualisme lah. Jadi misalkan si A nih nggak bisa main skate nih, dia cuma pengen buat branding tapi jalurnya kemana nih, skateboard gitu. Misalkan skateboard gitu, dia ngambil temannya lagi yang bisa main, ngangkat temannya nih. Jadi dari situ tuh udah bisa ngebangun si ekosistem itu, saling menguntungkan itu. Temannya yang udah agak jago main ini udah ngangkat terus nih. Kayak apalagi kan zaman sekarang Instagram ini banyak yang nge-tag misalkan skateboard club gitu lah. Itu udah bisa jadikan apa nih, brand apa? Brand mana nih? Brand lokal. Media dia sebenarnya. Iya, media. Sebenarnya Media di promosi. skateboard tuh banyak, kamu tinggal pilih kamu jadi videographer skateboard itu nggak gampang. Kamu harus ngejar dengan ngebos bawa kamu lah belum jatuhnya. Mau kamu jadi industri clothingannya bisa. Sebenarnya lebih tepatnya itu sebenarnya harus sejalan ya. Sejalan. Jadi fashion lebih tepatnya. Fashion, skateboard dan musik lah. Ya. Itu sebenarnya sejalan. Intinya skateboard ini bisa menghasilkan lah ya. Bisa menghasilkan karena dia salah satu trendsetter dunia. Oh iya. Kalau aku bilang sampai sekarang. Oke. Banyak kan tuh anak-anak sekarang tuh lifestyle-nya gimana ya?
tiap sedikit style fashionnya tuh ala anak skate. ada sneakers-sneakersnya gitu. Ya. Merek ini Ya. pasti. Terus kadang juga orang beli sepatu. Sekarang ini sepatu skate memang yang buat Yes. ya, kan kalau dia beli itu kan dia nggak tahu ya sebenarnya itu sebenarnya diperuntukkan untuk sepatu skate ya. Yang kayak gitu kan banyak tuh sekarang. Kita mana-mana bersisi. Di satu sisinya kita terasa wah, senang aja gitu banyak yang suka dengan style kita kayak gini Ya. sampai saat ini. Yang dampak negatif itu gimana? Influencer itu ya. Jadi itu sebenarnya ya itu agak sulitnya karena mereka menyalahgunakan logo nama ini. Ya. Ini teman si ini pengennya gini. Nah itu karena kita tidak tahu apa-apa malah jadi takut jelek gitu kan. Ya. Sebenarnya basket tidak sebegitunya lah. Dan begitu walaupun ya nakal Ada lah. Ada Ya, lah. semua sih laki-laki harus nakal memang. Nggak nakal, nggak laki. Iya. Karena kenakalan laki-laki itu cuma 3. Apa tuh? Ya. Merokok, Ah. minum, Ah. Nah, dan tiga-tiganya Ah. ya, bilang apa aku sih? Wih, bilang bapak ya. Wah. Wah, dari bapak langsung. Bapak memang. Oke, ngeri-ngeri. Bapak Aku panutan. tuh apa ya, memberikan kebebasan bagiku buat berekspresi gitu Baik. tanpa harus dibatasi. Yang penting selama nggak bawa polisi ke rumah mungkin dia main-main aja gitu. Masih aman lah. Iya. Main rapi lah ya. Iya. Kenapa? Ya wajar lah, dulu kan masih bocah main malam-malam skate ngapain ke katuk. Iya. Ujung-ujung udah ada yang bisa dibuktiin. Nih mak, Aku bisa buat bocah. yang penting itu juga Ya. dukungan keluarga itu juga penting Ya, gitu ya. ya, buat ngebangun kita ini. Nah sama ini nih, kan aku udah tahu nih. Kalau misalkan renang tuh disebut atlet, terus Ya. kalau misalkan apa namanya sepeda, atlet sepeda, basket, atlet basket. Kalau skateboard nih maksud atlet skateboard, apa sebutannya itu? Skateboarder, Skateboarder ya, skater, skater. Oh, skateboarder, Oh gitu gitu. Panggilannya itu. Enggak dia Kenapa aku ya? bukan, dia bukan wingback, bukan. Skater. Skater. Oh ya, mana lagi? Apa? Kayak bapak nanya anak. Eh? Berapa harga skate-nya tuh? Ya. Habis, Sok aja jelasin. habis berapa biasanya Kayak gitu kalau kayak kalau gitu. jajan skate? Coba Ki. Dari deck. Deck tuh apa tuh deck? Deck tuh yang mana Ki? Ini dari motion. Ini kita membahas apa dulu nih? Dari range harga gitu atau Ya. dari bagian-bagian gitu? Rata-rata berapa gitu? Sampai bisa jalan terus bisa kumpau lah. Oke, paling minim tuh mulai dari 16, 18 gitu. Itu paling basic nih. Cuman ada yang memang seharga di bawah under 15 itu cuman kita nggak tahu kualitinya. Itu yang menurut pengalaman kita di lapangan. Itu yang set top untuk pemula itu ya. Iya betul. Itu dari brand lokal juga ada. Oh, dari lokal ya. Dari Semarang ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu 1.3 bahkan dia pernah diskon sampai 900.000 tuh udah dapat full set khusus pemula. Cuma kita belum tahu kualitasnya gimana. Nah, sebelum kalian nih pakai skateboard yang gini nih yang kebetulan ya, pernah nggak sih pakai skateboard yang ada di geram-geram itu? Pasti. Sangat Pasti. pernah. Ya, Dua kali beli. 2 kali beli Dua ya. kali beli aku. Nah itu tuh, kayak apa tuh? Marahnya minta semua kakak beli. Betul-betul nih main. Betul. Ya udah beli. Satu main sama teman-teman nih. Ya. Satu papan udah 7. Digilir. Tujuh. ya. Iya mau main. Duduk terus didorong gitu. Duduk didorong. Ya. Gantian lepas dikit. Ya. Aku lagi. Udah jadi lagi main. Nah ini kalau nggak salah dulu setahuku ya, soalnya aku pernah beli juga. Di apa geram itu apa bedanya skateboard yang ujungnya lancip terus belakangnya yang gini tuh? Bentuk. Itu apa? Ya bentuknya tuh kan ada beda-beda tuh. Crosser. Oh, sorry. Iya, dia buat. Nah, ada beberapa evolusi dari skateboard kan. Dia kan dulunya apa ya? Gara-gara ombak ini nggak ada. Ya. Pada awal mulanya lah terciptanya. Betul. Oh, Semakin tahun mereka berevolusi dari apa ya, kenyamanan dari si pemain itu, dari bentuknya, dari entah dari triknya kan. Jadi juga kebutuhan sebenarnya.
ada yang buat turunan gunung aja ada bentuk papannya namanya longboard ya kan. Iya. Kalau kita normal di street ini ya begini aja deh, normal Dan aja. ini pun ukurannya beda-beda ya. Iya, Terus beda-beda kan itu tergantung kebutuhan. Kalau standar yang kita pakai biasanya ukuran dari 78 sampai 8,5 ya. Iya, Untuk ukuran Ranger Combat Indonesia. Itu udah standar untuk. Selebihnya kalau kayak untuk yang di TV lah kayak di XGM segala macam itu udah ukurannya 85 ke atas, bahkan ada yang sampai 9 lebih. yang kayak gitu. Ya itu Ah, kan. betul. Iya. Enaknya jadi skater sama enggak enaknya. Simpel. Yang Patrick bahagia. Hah? Itu dari segi dia sebagai Nah, pemain ya, pasti Iya. mungkin agak sedikit berbeda sama saya yang cuma sekedar teringat olahraga kan. Iya. Udah menetapkan diri sama ini. nah. Maksudnya enaknya ya karena cuma olahraga ya nikmat aja kan. Banyak Banyak teman kan, ya. banyak teman. Ya walaupun di samping itu mungkin kadang orang mikirnya ini mungkin sering ngeliatin cewek-cewek ini di pinggir nih. Nah, walaupun memang iya dasarnya laki-laki kan gitu sebenarnya minta puji. Tapi saya iya Itu bonus, itu bonus. iya. Terus ya, Cuman packagingnya aja yang membedakan semua. Iya, betul. Terus sepeda, skate sama, kunjungan semua. Sama. Karena habis covid sepeda ada tuh. Iya, langsung jadi atlet sepeda semua ini. Atlet. Banyak poster semua. Enggak apa-apa. Itu buat mereka pandang. Mereka punya uang. Kalau sejauh ini kan kita ngomong sampai masih sebatas sebagai penghobi nih. Ya. Kira-kira bisa nggak skate dijadikan profesi? Sangat bisa. Mau jadi videografernya, filmmakernya, fotografernya, cetak clothingnya, pokoknya berbagai apa yang bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Mau jadi sketchup mungkin, nah itu lebih bagus lagi. iya. Karena untuk dibulkan sendiri butuh sketchup. Ya, kebetulan Buat di sini menarik ya masa. belum ada sih. Iya. Itu sebenarnya sebagai salah satu pemicu atau trigger. Iya. Mungkin dengan adanya itu Buat menaikkan animonya. mungkin orang-orang mikir belinya di mana, di luar online. Malas lagi. Mungkin kemungkinan kalau ada skate shop di sini belinya di mana? Oh itu tokonya di situ. Oh tokonya bukan di Jember berapa, langsung ke sana bisa kan? Bisa langsung datang kan enak. Kalau dia datang dia bisa udah lihat-lihat nih papan ukuran segini, ini truk atau wheels ukuran Ya, segini. mungkin dia bisa konsul gitu. Nah, bisa konsul langsung kan. Dia mungkin bahkan bonusnya bisa langsung kita ajari gitu Iya, kan. pasti. Itu lebih enak kalau ada skate shop. Karena terbukti mungkin dari kota tetangga ini emang animonya sudah meningkat lagi. Ya terbukti juga Dani katanya sempat dapat apa namanya, bisa cerita sedikit kali. Oh, Dapat medali emas kemarin. Ya mas. apa tuh di mana? Ornas. Ornas. Iya. Tahun lalu ya. Ya November ya. November terus. Itu emas tuh apa tuh? Karena aku nggak tahu nih kategorinya. Lompat jarak jauh kah? Apanya kalau di skate nih? Best trick. Best trick. Iya. Best trick apa? Best trick. Best tricknya tuh dia kan ada berbagi beberapa grup kan. Nah, Aku best trick di grup head terakhir lah. Grup terakhir ini. best trick ini hitungannya gimana? Punya trik sendiri Trik terus. paling parah. Trick the best of the best of Yang your life kamu lah. punya lah. Nah, Itu. terusnya tuh. Kayak apa tuh trik paling parah maksudnya? Aku nggak tahu nih, aku sembayangkan. Ya. Itu kayak dia ini harus ngapain triknya tuh? Harus yang betul-betul wah ini nggak masuk akal nih. Ya, Iya, itu. betul. Lebih tepatnya itu. Iya. Lebih tepatnya yang apa ya? Yang dari Terbaik lah. si terbaik lah. Pokoknya apa yang trikmu yang Kombinasi itu kali ya. mulai dari yang medan yang kita lewati, terus trik yang kita keluarin, seberapa tinggi, itu semua dihitung. Ya. Iya. Kalau best trick tuh bener yang paling Apa? bergengsi lah. Oh, itu paling bergengsi ya best trick ya. Saya tuh taruh di terakhir. Oh, Pas gitu. kebetulan juga aku terakhir dan penentu grup Kaltim juara umum. Oh, mewakili Iya, selisih Kaltim sama ya. selisih 1 poin sama Jawa Timur. Iya. Deadlift over bank drop. Iya, dia ada dropin itu, ada tangga-tangga gitu. Please over Rata bank drop. baru Ke bawah lagi. itu namanya diciptakan sendiri tak? Ya itu buat kah? Apa googling? Apa banyak nama? Ada yang nyiptain. Salah Oh, memang satunya ada. Rutni Mulem. Itu salah satu rider yang ngebuatin trik-trik banyak sih. Kalau Tanya Hawks tuh buat apa deh? Lebih Buat tepatnya game? ambasador lah. Oh dia cuma brand ambassador ya. Ambasador. Oh. Apa namanya? Panutan lah di skate siapa kalau misalkan Dani? Luar Iki siapa? Luar negeri atau Indonesia nih? Luar dalam enak. Kalau dalam boleh. Untuk saat ini ya, Ya. Mungkin lokal dulu kali ya. lokal Ya. Apsar Lebe.
Nah, itu orang Indonesia sini ya. Orang Indonesia, Oh. orang gitaris. Kebetulan dia di band Sigi juga. Sama boleh dulu. Boleh, nggak apa-apa. Semua se-Indonesia boleh. Boleh. Kalau yang kedua itu Norman Genta. Bentar. Oke, nggak tahu. Terus yang luar mungkin yang tahu. Ada, pokoknya mirip lah, hampir 12 aku lah. Mirip. Maaf. Dia bukan Maaf. dari luar mungkin. Luar. Ya kalau dari luar, banyak betul. Banyak betul ya. Cuman aku tipikalnya untuk hari ini lah. Hari ini aja nih yang bicara. Untuk hari ini kayaknya Milton Martinez. Oh, Bukan Milton Pastiles. bukan. Itu dari mana sih Dan? Apa? Itu dari mana sih? Argentina. Oh, Gue yang Argentina. Apanya Messi itu? Oke. Teman main kelereng. Kalau Ricky gimana Ki? Untuk Indonesia sama luar? Skateboarder lokal, sebenarnya dari dulu tuh fansnya sama Rino Herman sih. Dino Herman. Rino Herman itu dari Padang ya. Ya, Padang. Karena dari kisah hidupnya itu maksudnya itu kayak sedikit lebih keras daripada skater lain kan. Gaya mainnya, apalagi waktu dulu sempat lihat kayaknya masih zaman GP juga sih. Ya di Piero yang dia ngeluarin trik hard flip. Tapi itu kalau nggak salah ya. Nah pokoknya itu pokoknya gila warna mainnya parah Alien. gitu kan. Bahasa dia. Nah, Oke, terus kalau dari skater luar ya sama banyak sebenarnya. Sebenarnya paling senang kalau saya di sampai sekarang ya saya nonton videonya kalau di YouTube tuh Luan Oliveira. Kenapa itu ya maksudnya itu gaya mainnya udah stylish betul, speed, super lagi pokoknya keren. ngerti. Nanti mungkin kalau kamu udah di dalamnya, Hah? kamu bakal tahu yang dibahasakan alien ini. Bahasa alien. Iya. Pernah nggak sih kayak apa skatepark yang ini sama skatepark yang ini lebih enak yang mana gitu misalnya, ada nggak perbedaannya kayak gitu? Pasti ada ya. Itu kan tergantung gimana si skaternya tadi itu menyesuaikan ya. Makanya itu pengalaman ya. Pengalaman itu sangat dibutuhkan. Lebih suka yang di jalan bebas atau yang apa sih itu panggungnya? Skatepark. Ya skatepark. Aku pribadi street, lebih suka di jalan. Street ya. Ya karena pada dasarnya skateboard kulturnya jalanan. Street skateboard. Iya. Street. Tekstur. Tekstural kayak tangga-tangga banyak gitu kan. Senang. Jalan, ngebos, checkpoint ya. Sangat senang. Drop in, Yang brutal lah ya, brutal ya. Ya pokoknya kriminal lah. Oh, Rebel. ngebus, maling. Rebel, alik. Indonesia yang tertiban umum ya sudah. Kaki gimana Ki? Ya sama kalau kita lebih suka yang street karena street itu lebih bebas, lebih asing. Karena memang jiwanya di situ ya. Dan kebetulan ya di sini juga ada skatepark. Nah, itu sangat penting. Ya kita mainnya ya di street terus ya. Ya, Termasuk kayak di Tekong kita buat box sendiri, Ya. buat trail sendiri. Karena di sini emang belum ada skatepark. Kalau dia no, bro gimana Dan? Ada nggak skatepark? ada. Aduh salah tanya. Selama Usianya gitu. tahun berapa skatepark? 2011 2012 gitu. Tapi kondisi skateparknya gimana Dan? Ya, kondisinya gimana? Gado lah. Kan? Ya jelaskan gimana Kondisi untuk sekarang. Berkerumpuk gitu. Ya, pom. Kan? Cuman ya banyak lah. renovasi. Betul renovasi. Sangat tutup. Cuman untuk saat ini kita bergerak teman-teman dulu kumpulin duit lah. Nah, kita yang do it yourself dulu lah. DIY sendiri dulu. Bergerak sendiri dulu. Yang penting mana tahu, kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Yang penting kita gerak aja dulu. Ya kalau itu pun salah, revisi. Daripada Maunya pemerintah bagaimana, maunya kita bagaimana. Ya kita harus duduk bersama. berarti kan skatepark di Bro renovasi ya. Terus skateboard dari Bro ini sekarang main gimana dong ini? Di jalanan. Jalan juga. Street lagi. Di Nah, jalanan. back to the street ya. Back to the street, back to culture. By the way, ini yang nanya temannya sendiri dari Berau. Ini dari Malang. Ngajak.
Oh dari Malang. Orang dari Malang. Oh kira alam. Oke, Sam. Yang terakhir mungkin harapannya dari teman-teman, dari pribadi untuk mungkin ada titipan teman-teman, tolong sampaikan ini dong apa gitu. Mungkin yang mau disampaikan lah keluh kesahnya, harapan kedepannya bagaimana untuk skateboarder, skater Kalimantan Utara dan sekitarnya. Kita ya pengennya pasti tetap saling support ya. Jangan sampai boleh ajang kompetisi itu harus tetap ada di diri masing-masing, cuma jangan sampai saling menjatuhkan. Kita harus saling gandeng gimana event ya kita ramaikan bersama-sama kan. Cuma gimana ya namanya kita nih khususnya di Nasional ya, seperti yang bilang tadi kan belum ada skate shop dan perkembangan animonya masih sangat rendah. Walaupun memang setiap tahun itu ada aja terus anak-anak yang minat main, tapi begitu lulus sekolah mereka selalu pergi ke kuliah di luar kota. Jadi yang untuk para generasi yang untuk meneruskan main di sini tuh udah sangat kurang betul. Jadi ya makanya kita jadi selalu gitu terus. Ya semoga kedepannya mungkin animonya bisa cepat meningkat lagi. Ya mungkin mereka ini harus lebih mensosialisasikannya lebih kencang lagi, mungkin buat cari bibit-bibit baru. Karena juga kalau kayak di Bro kan dia bibit-bibitnya juga anak-anak SMA. Di SMA mungkin nanti abis itu juga bakal sama kuliah keluar juga. Pasti bakal kurang kita nyari lagi nih. Ya yang masih stay lah. Itu pasti. Dan yang sudah luar kota pun ya kalau bisa harus tetap main kan ya. Karena begitu balik ke kampungnya ya Sudah ilmunya kan luar. ada yang bisa dikeluarkan diajarkan. Ini kan kalian sudah tahu skate bertahun-tahun lah ya. Kalian bisa menyimpulkan, bisa nggak 2 kata atau 1 kata untuk skate nih buat kalian tuh apa? 1 kata atau 2 kata maksimal. Dari aku buat teman-teman yang yang baca berita ini atau vlog ini, kalau memang pengen masuk ke dunia skateboard lebih baik harus siapkan mental sih. Siapkan mental itu yang penting. Soalnya kalau kamu cuma tahu beli tapi nggak punya mental, mau duit kayaknya. Soalnya skateboard ini jujur udah mulai mahal. Mahal ya. Aku mulai mahal. Nah kayak kalau beli di gerakan kayak Walaupun digilir di orang lumayan. Mungkin ada komunitas Ada. skate. Nah, coba Ada. mungkin bisa dipromokan untuk dari Ricky dulu. Ya di Tanjung Selor kita ada komunitasnya. Kita biasanya namanya Bernuansa Skateboard. Itu base campnya ada di Mangga 2. Dan biasanya setiap sore kita main di tepian depan Tepekong. Sama Instagram pribadi coba Ki, mungkin ada yang mau tanya langsung buat kalian. Instagram pribadi saya itu @ricky_FOBS Ricky Peps. Yang mau nanya soal skateboard di Tanjung Selor boleh DM atau kontak via WA boleh. Nah, sama kalau misalnya habis main skate, terus sepatu kalian kotor bisa cuci. Nah, ini kotor nih. Iya. Mau ajak Mangga 2. Iya, Kozi. Oke, Dani coba Dani. Kalau dari aku, kita dari Bro Skateboard. Untuk Instagramnya ada. Langsung aja tulis Bro Skateboard ya. BRAUSKATBORD. Ya. Itu aja langsung di follow. Mungkin kalau mau nanya-nanya langsung juga bisa langsung DM adminnya. Instagramku Ramadhani Alpa. Yoi. Bukan Alpa yang mana lah, bukan yang sering bolos itu. Oh iya. Ada fakta dan fakta. Ya, sekian dari segmen cerita aja. Bisa disimpulkan kalau misalkan skate itu bisa kedepannya bisa dibuat bukan kedepannya sih. Ada masa depannya lah. Kasarannya kayak gitu. Karena untuk saat ini skateboard sudah makin berkembang. Ya, terus juga dari beberapa part of skate itu bisa jadi tempat usaha kayak tadi tuh videografernya, terus tuh skate shop, pemain apa segala itu bisa, terus itu juga clothingan Ya. Dan gua harapkan kalau untuk gulungan anak-anak gulungan sendiri yang kelola itu lebih baik. Semoga kedepannya bisa Ya, realisasi lah. dan intinya skate itu berbahaya. Bahaya. Berbahaya dalam tuh berbahayanya tuh. Jangan lupa break. Oh iya. Jangan lupa subrek. Nah, kita udah butuh subrek di sini, enggak apa-apa. Ini mau subrek enggak apa-apa. Kalau udah sesuai kan? Nah, ada urusan dari Nonton aja. nonton aja. Jangan lupa ikutin kita di Narahubung. Kita ada di Instagram narahubung.id. Oke. Kita ada di Twitter juga. Kita ada di website narahubung.id. Terus ya kita ada di YouTube pastinya. Nantikan terus konten kita yang biasa aja sebenarnya. Cuman beda dari Tanjung. Oke, thank you bro.
Yuk. Main-main